Dari mana asal kejeniusan Ayano Koji? Apa itu White Room? Alasan Ayano Koji menyembunyikan kemampuannya. Tujuan Ayano masuk ke sekolah elit. Ya, semua hal itu yang mungkin banyak dari kalian pertanyakan tentang Ayano Koji, si MC misterius dari Classroom of the Elite yang akan kubahas di video kali ini. Sebenarnya dulu gue sempat bahas hal ini ya, yaitu tentang White Room. Tapi pas itu 3 tahun yang lalu kan ya, sebelum volume Zero itu rilis. Sedangkan volume Zero itu sendiri, itu isi ceritanya tuh banyak membongkar semua latar belakang Ayano Koji pas masa di White Room dulu. Kesan misterius Ayano Koji itu akan turun ataupun menghilang setelah kalian tuh baca volume Zero-nya. Ya, setelah volume Zero ini rilis, gue tuh mau coba untuk melengkapi lah pembahasanku dan menambahkan beberapa sebagian materi. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Pertama, apa itu White Room? Nah, White Room sendiri itu adalah proyek eksperimen yang dapat menghasilkan anak-anak berbakat serta jenius seperti Ayano Koji. Visi dari White Room itu untuk membuat pendidikan yang bisa menjadikan anak-anak lulusan mereka menjadi manusia super yang jenius dan punya kemampuan fisik luar biasa. White Room itu sengaja memilih anak dari daerah kumuh atau dengan gen yang di bawah rata-rata ya, untuk dikembangkan sebagai jenius di tempat mereka. Yang mendirikan proyek White Room ini adalah Atsuomi, alias ayah kandung dari Ayano. Nama panjangnya itu adalah Ayano Koji Atsuomi. Ayano Koji ini nama marga ya, sedangkan Atsuomi itu adalah namanya. Untuk urusan politik, Atsuomi itu berusaha membuat pendidikan yang dapat membuat anak-anak jenius. Lagi-lagi apa? Ya, semua ini tentang politik. Ambisinya sih bagus ya, dengan adanya murid lulusan White Room, maka masa depan Jepang itu akan diisi oleh anak-anak jenius yang berbakat. Ayano itu ada untuk urusan politik, set sih untuk si Ayano ya. Atsuomi sengaja masukin anaknya sendiri semenjak bayi itu. Pas baru brojol, bukan kedua orang tuanya yang dia lihat, melainkan ruangan yang penuh dengan warna putih lah yang menjadi pemandangan pertamanya Ayano. Kasihan coy, dari kecil Ayano udah ditumbalin sama ayahnya sendiri. Atsuomi itu terlihat nggak peduli jika anaknya itu tersiksa saat mengikuti kurikulum yang diberikan. Di dalam White Room sendiri sekarang di ceritanya saat ini mungkin ada sekitar 20-an generasi yang ada ya. Mirip kayak sekolah pada umumnya sistemnya. Setiap 1 tahun sekali, White Room itu akan mendidik anak ataupun akan mendirikan generasi baru. Ayano sendiri berada di generasi keempat. Di generasi keempat, Ayano bersama dengan Yuki dan Shiro. Yuki serta Shiro dan Ayano Koji itu bisa dikatakan sebagai top 4 lah di generasi keempat. Generasi keempat diketahui sebagai generasi iblis. Generasi dengan sistem yang paling kejam dan paling sulit daripada generasi yang lain. Sistem per generasinya juga itu dibuat berbeda untuk menemukan metode mana yang paling cocok digunakan untuk membuat manusia jenius. Singkat cerita, banyak anak-anak mulai dari umur 3 tahun yang ikut eksperimen. Kebanyakan setelah itu, anak-anaknya itu banyak yang gak bertahan lama. Ada yang stres, muntah-muntah, fisiknya gak kuat, dan ada juga yang trauma. Bayangin aja, anak sekecil itu udah disuruh berkelahi dengan soal kalkulus. Orang dewasa aja kesusahan ya. Materi yang harusnya diterima atau dipelajari pas masuk perguruan tinggi, udah mereka terima pada umur 5-7 tahun. Selain itu, banyak kurikulum yang gak ngotak lainnya. Kalau ada anak yang gak dapat mempelajari apa yang diajarkan oleh para instruktur, atau ada anak yang gak mencapai batas minimum, itu akan diberi hukuman kekerasan seperti dipukul ataupun ditendang. Dan Ayano itu mampu melewati itu semua dengan kesepian selama 14 tahun, karena setiap harinya satu persatu anak itu dikeluarkan dari White Room, membuat Ayano memiliki persepsi kalau manusia itu adalah alat. Bahkan kurikulum tersulit yang pernah dibikin White Room, Ayano itu berhasil menyelesaikannya. Di White Room itu ada level kurikulum 1-10, dan teratas dari semua itu adalah kurikulum beta. Generasi lain itu hanya bisa mencapai atau menerima level kurikulum 4-5. Shiro dan Yuki yang gua notice tadi sebagai teman satu angkatannya Ayano, kira-kira mereka itu bertahan hanya sampai di kurikulum level 7-an tuh. Yuki dikeluarkan karena mengalami trauma berat, sedangkan Shiro dia itu dikeluarkan atas kehendaknya sendiri. Dan pada akhirnya Ayano pun jadi satu-satunya anak yang berhasil lulus dari kurikulum beta. Kurikulum yang dikatakan sebagai kurikulum yang mustahil untuk diselesaikan manusia. Dari sana Ayano itu dijuluki sebagai mahakarya White Room. Ayano itu jenius serta punya kemampuan fisik yang luar biasa, sesuai dengan yang diharapkan oleh Atsuomi ya. Dan Atsuomi itu menjadikan Ayano sebagai pacuan atau apa
apa ya, atau ibaratnya itu mau membuat anak-anak yang levelnya itu mirip dengan Ayano. Cuman ya pendidikan yang berhasil menghasilkan anak seperti Ayano ini itu ternyata punya efek samping, yaitu secara emosional. Ya, untuk jadi jenius dalam kurikulum yang diterima oleh Ayano, konsekuensinya itu memang harus menghilangkan emosi serta perasaannya. Di awal Ayano tuh masih punya perasaan, dia tuh bahkan bisa sedih, nangis, kesepian, dan juga tuh masih bisa merasakan rasa sakit saat dipukul. Tapi berjalannya waktu, sifat kemanusiaannya Ayano tuh mulai menghilang. Artsumi sendiri tuh nggak punya gen yang luar biasa, dan tentu saja gennya yang biasa itu turun ke Ayano ya. Padahal gen Ayano tuh biasa-biasa aja, tapi kenapa dia itu bisa jadi jenius? Jawabannya itu karena dua hal sih. Dari yang disimpulkan oleh para peneliti yang ada di dalam Wetdream itu, si Ayano mengalami mutasi gen dan jenius adaptasi. Mungkin gen Ayano tuh biasa aja, karena ya gennya diwarisi oleh Artsumi ya, yang terbilang biasa aja orangnya. Anak jenius itu adalah faktor gen atau bawaan dari lahir. Nah, pas berbaur di dalam lingkungan Wetdream yang keras ya, Ayano mengalami mutasi gen. Lingkungan dari yang gua baca itu dapat membuat perubahan gen. Mutasi genetik ini terjadi karena perubahan bahan genetik baik pada tingkat genetik, organisme maupun pada kromosom. Orang yang mengalami mutasi genetik ini DNA-nya itu akan mengalami perubahan. Dan dari yang gua search di Google ya, mutasi genetik ini ada dua jenisnya. Pertama ada mutasi gen alami, yang dimana mutasi ini itu diturunkan dari kedua orang tua. Dan satu lagi itu ada mutasi gen somatis atau buatan. Mutasi ini tuh nggak diturunkan dari kedua orang tua, melainkan mutasi ini tuh ada perubahan pada faktor lingkungan ataupun kesalahan DNA saat proses pembelahan sel. Dan Ayano Koji mungkin termasuk ke kategori yang mutasi somatis ya, atau buatan. Memang banyak dampak negatif dari mutasi gen, dan tentu saja di sisi lain ada dampak positifnya. Ayano Koji mengalami mutasi yang berdampak positif, ya seperti membuat daya tahan tubuhnya Ayano Koji itu lebih kuat ketimbang anak yang lain, serta perubahan mutasi itu juga membuat otot yang Ayano Koji miliki itu berbeda dari anak-anak yang lain. Terus memiliki sistem imun yang kuat, serta memiliki daya ingat yang cukup kuat, bahkan mampu mengingat hal-hal kecil. Lalu Ayano itu adalah jenius adaptasi. Ayano seperti nggak punya batas dalam belajar dan menyerap pembelajaran ataupun ilmu baru. Mungkin ini ada kaitannya dengan rasa penasaran, karena ya si Ayano tuh punya rasa penasaran yang cukup tinggi. Semakin dia diajarkan, dia itu akan mampu menyerap semuanya. Menurut instruktur yang ada di Wetdream, kalau Ayano nggak dimasukin di Wetdream, kemungkinan kemampuan adaptasi Ayano tuh nggak bakal maksimal. Ayano bakal jadi orang biasa dan kemampuannya itu akan menyesuaikan dengan lingkungannya tumbuh. Jadi kalau Ayano tumbuh di luar Wetdream itu Ayano bakalan jadi orang biasa-biasa aja. Dengan kemampuan adaptasinya, lingkungan Wetdream itu adalah tempat yang cocok bagi Ayano. Jadi simpelnya konsep jenius adaptasi milik Ayano itu gini. Ayano itu cepat menyerap informasi, mempelajari maupun mengobservasi. Itu semua digabung dan menjadikan Ayano pintar untuk mengaplikasikannya. Pada awalnya Ayano itu seperti anak biasa ya di Wetdream. Rekor nilainya di awal juga tuh nggak begitu bagus, tapi sering berjalannya waktu nilainya itu semakin membaik. Dari awalnya Ayano tuh peringkat 24 naik jadi ke peringkat 1. Dan dalam bela diri judo, awal-awal Ayano sempat kalah sama si Shiro ya sekali. Setelahnya si Ayano tuh nggak terkalahkan ya. Ayano tuh mempelajari judo tersebut dan Ayano pun berhasil menguasainya dan menjadi tak terkalahkan lah di antara anak-anak yang lain. Contoh lain itu dalam main ski ini ya. Karena Ayano pertama kali melakukannya, udah pasti dia tuh gagal memainkan ski tersebut. Dia tuh jatuh terus. Tapi kalau dia tuh terus mencobanya, dia tuh pasti akan berhasil menguasainya. Dan bener aja, cuma perlu sehari Ayano tuh udah bisa lancar meluncur dengan skinya. Ayano mempelajarinya dengan cara mengobservasi, melihat orang-orang sekitarnya. Terus didukung dengan kemampuan motoriknya yang udah terlatih di dalam Wetdream dulu. Jadi kesimpulannya Ayano sebagai jenius adaptasi, dia tuh memang bisa mempelajari hal baru dengan cepat. Setelah itu dapat dipastikan kalau Ayano 100% bakalan dapat menguasai hal baru tersebut selama dia itu dikasih waktu. Itu bedanya Ayano dengan orang biasa. Kurang lebih itu ya tentang kemampuan Ayano dan tentang Wetdream. Lalu selanjutnya kita beralih ke tujuan Ayano masuk ke sekolah elit. Pas Ayano memasuki umur ke-14-nya, kebetulan pas itu Wetdream ditutup dan memberikan kesempatan bagi Ayano untuk kabur. Mendengar salah satu saran dari pelayannya di dalam Wetdream bernama Matsuo, Ayano pun bersekolah di sekolah elit. Dari sekian banyak sekolah, kenapa si Ayano masuk ke sekolah elit? Jadi ANHS atau Advanced Nurturing High School atau sekolah elit Kudoikosei ini adalah sekolah yang didirikan di bawah pemerintahan. Kan Ayano tahu ya kalau dia itu kabur dari Wetdream, dia itu pasti bakalan dipaksa balik ke Wetdream oleh ayahnya.
untuk menjadi instruktur weight room dalam menyempurnakan pendidikan weight room itu sendiri. Ayano yang udah kekurung selama 14 tahun di weight room, dia itu punya rasa penasaran yang tinggi dengan yang namanya itu kehidupan sekolah ya. Jadi agar dirinya itu bisa menjadi murid yang dapat menikmati kehidupan sekolah atau kehidupan masa mudanya, Ayano pun memutuskan untuk masuk ke sekolah elit. Karena sekolah ini berada di naungan pemerintah yang berada jauh dari dunia luar. Otomatis ayahnya itu nggak akan bisa seenaknya mengeluarkannya. Terlebih lagi pihak sekolah itu akan mengutamakan serta melindungi muridnya. Jadi ya gitu, awal Ayano mau jadi murid biasa setelah dapat pembelajaran yang keras sejak kecil di dalam weight room. Tapi seperti yang kalian lihat sekarang ya, kalau kehidupan damai Ayano sekarang itu mulai memudar. Karena Atsumi itu mengirim Sugishiro maupun anak-anak dari weight room lain untuk memaksa Ayano keluar. Ayano menganggap kalau weight room itu mungkin adalah tempat paling cocok dan efisien di dunia ini untuk membesarkan manusia. Namun di dalam weight room itu tidak semua hal dapat diajarkan, karena lembaga ini membuang segala hal yang tidak perlu secara ekstrim ya. Contohnya ya emosi tadi. Jadi Ayano tuh kabur mau mempelajari hal-hal yang tidak diajarkan di dalam weight room sebelumnya. Di sekolah elit ini dia itu bisa belajar tentang banyak hal, seperti belajar tentang pertemanan, cinta, pembelajaran, dan kini Ayano kelihatan mau merasakan emosi serta perasaan. Ayano yang jenius itu mungkin mampu melakukan semua hal dengan perfect ya. Cuma dia itu harus kehilangan emosinya, dan kini dia itu cuma mau mengembalikan kemanusiaannya itu. So, gimana menurut kalian tentang Ayano Koji setelah mengetahui latar belakangnya? Masihkah kalian mau bilang kalau si Ayano Koji itu gue banget? Kalau emang si Ayano Koji itu kalian banget, gue bakal tumbalin kalian ke weight room ya. Kita lihat kalian bisa tahan gak dikurung di ruang putih selama bertahun-tahun. Nah mungkin setelah dengar tadi ada yang tanya kemana mamanya si Ayano. Jadi plot twistnya mamahnya Ayano itu Cabashira Sensei. Ya enggak ya, bercanda ya itu. Karena itu topik tentang ibu Ayano melenceng ya dari tema pembahasan utama kali ini yang fokusnya itu cuma ke Ayano maupun weight roomnya. Ya kalau kalian penasaran dengan ibunya Ayano, bisa kalian cek aja video rangkumanku ya tentang volume 0.